Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdaqta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina bishawatal hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang sangat kami cintai karena Allah, menghimbau tak bosan tak jemu, mengajak kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan modal iman dan takwa kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, dan terlebih-lebih Allah berikan kita hadiah yang istimewa. Allah kumpulkan kita kembali nanti dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga besar kita, seluruh kaum kerabat kita. Bekal iman dan takwa ini kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Kita berusaha sekuat tenaga kita, seluruh apa yang menjadi perintah-perintah Allah sebisa mungkin sesuai batas kemampuan. Mari sama-sama kita angsur-angsur kita kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Adapun berupa bentuk larangan, bagaimanapun tidak, suka atau tidak, sama atau tidak dengan selera kita, kalau bentuknya larangan, maka kita harus semata-mata taat dan patuh. Apapun alasannya, kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tadi pagi kita sudah mendengarkan khutbah tentang Idul Adha. Hari ini dipertemukan Allah dengan hari Jumat dan kita kembali mendengarkan khutbah Jumat. Maka kita ambil kajian ataupun khutbah pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang sangat penting kita renungkan pada saat-saat ini di penghujung akhir tahun dari bulan Hijriah, berbulan Dzulhijjah. Dan ini menjadi renungan nanti insyaallah di masa akan datang, di tahun yang akan datang insyaallah. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan ketika sudah masuk bulan haji, begitu juga dengan semangat orang-orang kaum muslimin muslimat berkurban, harus kita hidupkan kembali yang pertama, ruhut talbiyah, disebut dengan semangat memenuhi panggilan Allah. Ketahuilah saudaraku, keluargaku yang dimuliakan Allah, selama kita di dunia ini ada 3 panggilan Allah yang berulang-ulang, dan itu diwakili oleh beberapa makhluk-makhluknya Allah. Yang pertama, panggilan yang diwakili oleh muadzin, yang kita sering menyebutnya itu dengan azan. Maka itu pertama adalah panggilan Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Yang kedua ada juga panggilan berupa panggilan haji, dan ini diwakili pertama kali oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sementara yang ketiga yang kita tunggu-tunggu, kalaupun tak kita tunggu dia pasti akan datang, itulah yang disebut dengan panggilan maut ataupun panggilan tentang kematian. Siapa yang Allah berikan wakil untuk memanggil itu, itulah yang kita kenal dalam rukun iman kita. Percaya kepada malaikat Allah,
Salah satunya adalah malaikat Israel. Dia ditugaskan untuk memanggil manusia supaya bertemu dengan maut kematian, maka pindahlah alam dunia menuju alam akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ruhut talbiyah, semangat dalam memenuhi panggilan Allah. Kita hari ini sedang duduk merenung, mendengarkan khutbah. Jangan tidur, dengarkan baik-baik. Di mana posisi kita hari ini memperlakukan Allah. Di saat itu pula lah posisi kita hakikatnya, apakah hina atau mulia di hadapan Allah. 5 kali sehari semalam azan ini dikumandangkan. Banyak masjid-masjid sekarang semangat membuat tower, dibuatkan menara, dibuatkan sebanyak mungkin toa. Maka kemudian sampailah berbagai penjuru, bahkan bersahut-sahutan antar masjid musola, wabil khusus kita di Kecamatan Ujung Batu. Apakah semua mendapatkan semangat dalam panggilan itu? Jawabnya, dari 300 kakak berdomisili yang bersatu di dalam satu masjid yang menyambut panggilan itu, 1/3 dari 300 pun tak ada, 1/2 dari 300 pun tak ada. Lalu kenapa kita tak menyambut panggilan Allah ini? Inilah salah satu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Sebelum azan itu berkumandang, masih dibunyikan mengaji, dibunyikan tahmid, assalatu wassalamu alaihi, menunjukkan 5 menit lagi menjelang azan. Di saat itu ada hamba-hamba Allah yang datang ke masjid. Di saat itu ada hamba-hamba Allah yang datang ke musola. Bagaimana mereka memperlakukan panggilan Allah? Sebelum dia dipanggil Allah dengan azan, tapi dia sudah datang lebih dulu. Wajarlah dia lebih mulia dibandingkan kita dipanggil dulu baru datang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada sebahagian dipanggil dulu, dia hadir, itu pun luar biasa. Namun yang kita sayangkan hari ini, bolak-balik dipanggil, dia tidak peka, dia tidak tuli, dia tidak bisa mendengar, dia terang bisa melihat. Tapi hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, tangisan kita hari ini jangan-jangan sudah menjadi tangisan orang-orang yang kita hantarkan lebih dulu. Mereka ingin hari ini, seandainya ada kesempatan kedua, mereka akan lebih cepat lagi memenuhi panggilan Allah yang disebut dengan panggilan azan. Sebelum masa itu tiba, saudara hadirin, kenapa hari ini kita di berbagai masjid musola, di saat sholat Idul Fitri ramai luar biasa, di saat sholat Idul Adha pun tadi pagi meriah luar biasa. Alhamdulillah, itu baru hanya sebatas kita orang Islam. Siapa orang hakikat beriman itu sebenarnya? Kata Nabi, kalau kalian melihat ada seseorang yang mondar-mandir ke masjid, pasti bil iman, saksikan. Itulah hakikat orang yang beriman itu. Harapan kami dari mimbar mulia ini, bagaimana kita semangatnya hari ini datang hari Jumat, sampai penyekat tirai kepada perempuan pun kita taruh di belakang, sampai melimpah kita hari ini ke teras pendopo masjid yang kita bangun. Kenapa sholat zuhur itu tak seramai ini? Kenapa sholat asar tak seramai ini? Kenapa sholat maghrib tak seramai ini? Kenapa sholat isya tak seramai ini? Subuh kenapa tak seramai ini? Seolah-olah kita sedang menanti dan menantang Allah. Tunggu sajalah. Sholat tak sholat, panggilan Israel itu akan tetap datang, saudara. Sholat tak ke masjid juga, panggilan Israel itu tetap datang juga. Tak enak memang didengar telinga, tapi entah sampai kapan masuk ke jantung hati kita. Peringatan demi peringatan bergantian guru-guru kita mengingatkan kita. Takutlah kita kepada Allah. Mumpung masih bisa memenuhi panggilan pertama azan, mumpung kita sedang berikhtiar berusaha memenuhi panggilan haji, mumpung sebelum datang panggilan ketiga kematian, ayolah keluargaku, kita makmurkan Masjid Al-Hidayah ini. Kita ramaikan sholat berjamaah, kita datangi dia supaya menunjukkan kampung halaman kita ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah beriman bertakwa suatu penduduk negeri itu, tak segan-segan Allah
lafatahna, kami bukakan seluas-luasnya, kata Allah. Barakat, kalimatnya itu bukan mufrad tapi jamak. Barakat, semua berkah-berkah kami turunkan. Usaha kalian akan meningkat, anak-anak kalian akan cerdas-cerdas, anak-anak kalian akan taat. Apa sebab? Asbab buah dari ketaatan kalian sebagai bapa, sebagai orang tua. Maka Allah wariskan anak cucu keturunan kita yang lebih taat lagi dari kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mumpung sebelum terlambat, hari ini saja kita masih hidup. Bolak-balik kita merempet di rumah, marah kadang-kadang ke anak. Solat engkau nak, tutup auratmu nak. Tapi dikala mereka hari ini menjawab, nanti lah ya, nanti lah Pak. Itu yang ada kita dengarkan hari ini. Masih hidup kita, sudah itu jawaban mereka. Bagaimana kalau sudah diantar besok ke simpang ngasuh, kita sudah ditanam sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Yang dulu masih hidup pun tak dengarkan cakap nasihat kita. Apalagi setelah kita meninggal, apa yang akan mereka kirimkan ke kuburan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hanya yang bisa berikhtiar, belajarlah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan lagi semangat ruhul ibadah lil ibadah. Semangat ibadah untuk beribadah. Jangan kendor-kendor lagi. Kalau yang sering-sering terlambat ni, sekali sepekan solat Jumat berjamaah ke masjid, jangan terlambat lagi. Saudaraku, bolak-balik disampaikan lewat mimbar ini tentang hadis Nabi. Kalau ada seorang hamba Allah yang ketika hari Jumat dia mandi seperti mandi janabah, kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid, dia ambil saf yang paling dekat dengan imam. Begitu dia dengarkan khutbah, dia ikut solat Jumat berjamaah. Selesai solat itu ditunaikan, dia pulang ke rumahnya masing-masing. Berapakah pahala yang mereka peroleh? 1 langkah kakinya, kata Rasulullah, sebanding dengan 1 tahun pahala puasa sunnah dan 1 tahun pahala solat sunnah. Mana tahu ini Jumat terakhir kita, Jumat besok kita tak ada di dunia ini lagi. Berapa ratus langkah dari rumah kita masing-masing. Apakah saudara tak tergiur dengan fadilah keutamaan pahala yang ditawarkan oleh Rasulullah? Kenapa harus terlambat lagi? Kenapa lagi punya alasan lagi? 6 hari, 7 hari sepekan kita mengurus dunia ini. 7 hari sepekan, 24 jam kita memikirkan dunia ini. Masa sekalinya untuk berjamaah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, terlambat lagi kita hari Jumat. Sudah naik khotib baru kita sampai, sudah berkumandang azan baru kita bergerak dari rumah. Pengurus memanggil kita, jam waktu sholat Jumat masuk 12.19. Tapi begitu banyak kita lalai hari ini, saudara yang dimuliakan Allah. Bangkitkan semangat. Ini sudah akhir tahun dari Dzulhijjah. Sebentar lagi akan datang Muharram. Saudaraku, beramal tak beramal kita, tahun ini akan terus berganti. Dan ingat baik-baik saudaraku, keluargaku, kita ini hanya sekedar berlalu sesuai dengan masa kita masing-masing. 30 tahun yang akan datang, jangan-jangan khotib ini pun tak lagi tegak di depan Bapak. Jangan-jangan 2-30 tahun yang akan datang, kita yang berada di masjid ini pun sudah digantikan oleh anak cucu kita. Apa yang kita tunggu? Tak ada, kecuali wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah. Jangan terlambat lagi sholat Jumat. Jangan lagi terlambat sholat fardu. Jangan lagi ulur-ulur waktu ibadah. Karena hari ini sudah dipertontonkan jelas dengan mata kepala kita sendiri. Semakin dekat dengan kita kematian, rupanya tidak mengenal umur, usia, tidak mengenal sakit yang sehat. Sekarang ini di sekeliling kita, kata Nabi, kafadil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu sebagai pengajaran bagi kalian, kata Rasulullah. Dekat-dekat dengan rumah kita, jauh lebih muda dari Bapak, sudah kita antarkan 2-3 hari sepekan yang lalu. Banyak di antara kita jauh lebih mudah dari kita, lebih sehat dari kita. Mereka hari ini tak bisa lagi kembali ke dunia. Pesan yang kedua,
ayolah Pak, ayolah keluargaku, supaya sama-sama selamat kita dunia dan akhirat. Masjid indah tempat keselamatan itu, kita makmurkan dia dengan semangat kembali beribadah. Yang terakhir, yang ketiga, disebut dengan ruhut tadhiyah, disebut dalam bahasa Arab ruhut tahdhiyah, semangat dalam mengorbankan jihad dengan segala kemampuan kita. Kalaupun tak enak didengar, ini harus kami sampaikan. Bagi yang bisa berangkat haji tahun ini, alhamdulillah, itu adalah puncak amal di bulan Dzulhijjah. Di bawahnya yang tak bisa haji tahun ini seperti kita, maka pastikan kita ikut untuk berkurban tahun ini. Kalau seandainya yang kedua pun berkurban kita tak bisa, di bawahnya mudah-mudahan sudah lewat waktunya, tidak tinggal puasa Dzulhijjah, Tarwiyah dan Arafah kita. Seandainya itu pun tak bisa kita lakukan, tinggal satu lagi, memperbanyak bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Salah satunya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pun tak bisa kau lakukan, menangislah kepada Allah. Jangan-jangan Allah tak memperdulikan kita lagi. Haji pun tak dipanggilnya kita, berkurban pun tak dimampukannya kita, puasa pun tak mampu kita, membaca zikir pun tak mampu kita. Tak ada di atas itu kelalaian dalam kehidupan ini. Menangislah, jangan-jangan Allah tak memperdulikan kita lagi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Seandainya dapat hari ini, mereka yang berhaji, mereka juga mendapatkan kurban di sana. Mereka juga mungkin melaksanakan puasanya dari Dzulhijjahnya. Memang mereka tidak berpuasa Arafah karena mereka sedang wukuf, tapi jangan-jangan mereka juga berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Komplit mereka dapatkan tahun ini. Siapa yang merasa diri haji dengan itu semua, kita wajib iri dengan amal saudara-saudara kita yang tak bisa kita capai hari ini. Terakhir saudaraku, seandainya tak bisa berkurban tahun ini, masih ada kesempatan. Berkurbanlah dengan tenaga kita, berkurbanlah dengan pikiran kita, berkurbanlah besok panitia kurban ini bertumpus lumus untuk mengurus kurban-kurban saudara kita dengan ikhlas karena Allah, dan jangan melakukan kezaliman sedikit pun, karena kita semua saling topang menopang dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkurban, alhamdulillah. Yang belum mampu kurban, jangan bersedih. Infakkan, sedekahkan apa yang bisa kau lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terutama mulai hari ini 10, 3 hari ke depan, 11, 12, 13, masih ada kesempatan kita untuk sama-sama berkurban tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, kita renungkan dengan baik bahwa kehidupan ini tak lain hanya sekedar berlewat begitu saja, menumpang begitu saja. Masa ini akan terus bergulir berubah. Kita akan digantikan suatu masa oleh anak dan cucu keturunan kita. Fahtabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله عليهم أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة